Oke, baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, Raymond Sulistyo. Pada kali ini, saya diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara terhadap tokoh kewirausahaan. Sebenarnya tokoh, bukan lebih ke tokoh ya, tapi teman saya ya, Bapak Ibu ya. Ini kenalan saya, dulu sempat satu universitas, dan kemudian dia mencoba merintis untuk membuka wirausaha. Nah, kali ini kita langsung mulai aja kali ya untuk pembicaraan atau pembahasan kali ini terkait profil wirausahanya. Baik, untuk pertama-tama bisa dikenalkan nama dan asalnya. Silakan, Bu. Halo, halo Bapak Raymond. Iya. Merlin buka wirausaha dan namanya Dapur Mama Bebe di Instagram. Dapur @mama bebe. Oke, dapur @mama bebe ya. Berarti yang namanya dapur berarti soal makanan ya. Wirausaha makanan ya, Iya. Pak? Ya. Nah, untuk awal-awal sebenarnya ini lulusnya tahun berapa ya? Jadi kita lulus tahun berapa sih? 2013 ya? Oh, 2013. 2013 itu berarti langsung buka usaha atau gimana ya? Enggak. Kan kita lulusan Sasjep kan. Iya. Orangnya ke kantor dulu sih. Kerja kantoran. Kayak berapa tahun awal ya? Kayak gue tuh baru buka usaha sih baru sih. Kalau Dapur Mama Bebe itu baru 2019 akhir. Oh, baru 2019. Berarti setelah kita lulus itu kerja dulu baru buka usaha gitu ya? Nah, ini untuk sebagai wawasan calon wirausaha nih, sebenarnya apa sih yang menjadi kunci tiba-tiba pengen jadi wirausaha itu apa gitu kan? Soalnya kan kalau misalnya biasanya kalau lulusan muda itu kan yang dalam otak pikirannya itu kan selalu kerja kerja kerja. Nah, ini apa nih yang bisa membuat pikiran Ibu Merlin itu berubah jadi wirausaha nih? Coba bisa di-share dikit, Bu. Kalau saya sih lebih mental sih bukan kayak, mungkin kalau udah pernah nyoba berapa kantor, terus ngerasa kayak kurang masuk gitu di sistem perkantoran ya. Jadi kayak agak kurang suka mempunyai atasan, malah makanya jadi atasan. Mungkin emang banyak kesulitan kalau wirausaha, cuma lebih menantang mungkin daripada kerja kantoran itu. Oke, jadi lebih ke nggak mau punya usaha, lebih ke nggak mau punya atasan tapi pengen jadi atasan ya? Iya. Itu cukup cukup inspiratif ya. Oke, kira-kira apa sih yang nyasarnya tuh ke makanan gitu, bukan ke apa sih namanya, ke kayak toko goods atau furniture gitu, gimana ya? Awal mulai bisa jadi makanan tuh gimana? Karena kalau makanan itu sebenarnya sih makanannya kan bareng family business ya. Lebih kayak awalnya tuh mulai nyokap kan bikin makanan atau apa tuh selalu enak gitu. Terus mikir kenapa sih nggak semua orang tuh nyobain makanan nyokap gitu. Jadi kayak boleh juga dijadiin uang. Terus nyokap juga lagi emang nggak ada kegiatan, dicoba lah, malah lumayan jadinya. Ada kegiatan kan buat orang tua. Sama gue Oke, juga. oke. Kira-kira siapa sih yang pertama kali mempromosikan masakan ibunya Ibu Merlin sendiri tuh siapa sih awalnya? Pencetusnya tuh siapa ya? Cobain dong, coba. Nah, siapa tuh promotornya tuh? Oh, lebih kayak pertama sih saudara sih pasti ya, saudara dekat. Kayak sepupu. Nah, itu kan kayak excited juga gitu. Emang masakan mama tuh emang enak nih. Ayo kita buka. Kayak sekarang tuh banyak banget ya grup komunitas kan. Iya. Itu lebih gampang sih, kayak kalau sepupuku tuh dia tuh kayak tinggal di apartemen kan. Jadi tuh ada komunitas apartemen, jadi lebih enak nge-share-nya di grup. Ada makanan ini nih. Wah, kan jadi lebih pendekatannya lebih gampang gitu. Dari grup itu. Dari saudara itu melalui itu, terus sama teman. Kalau teman kan bisa posting di Instagram. Anak muda sekarang main Instagram kan. Jadi pasti lebih kayak orang tuh notice-nya pasti Instagram, media sosial daripada yang lain. Gitu. Teman sama saudara
Oke, Gitu. promotornya teman-teman saudara melalui media Instagram dan grup WhatsApp kali ya? Iya, grup WhatsApp. Oke, itu pertama pencetusnya. Terus dari situ mulailah dapat apa? Lebih dapat komentar atau kritik mungkin dari Pasti, eh, coba bisa pasti dapat. diceritakan sedikit. Kalau misalnya komentar sih malah lebih bagus ya. Ada kritik saran malah kan bikin membangun. Kalau misalnya kita ada yang bagus malah bisa dijadiin testimonial penting juga tuh buat Instagram. Karena orang kalau Hmm. mau beli pasti ngeliat ini orang makanan enak gak sih? Karena kan belum tentu lihat gambar itu mungkin menarik, tapi belum tentu rasanya sama seperti yang dilihat kan. Orang kan Hmm. nggak mungkin bisa cobain kalau nggak beli. Tapi kan dia kalau lihat testimonial, wah banyak yang bilang, ih enak nih ternyata mau coba gitu. Karena baca testimonial itu. Gitu. Oke, kalau boleh tahu ini domisilinya di mana ya, Bu? Cengkareng sih Jakarta Barat. Oke, oh berarti untuk wirausaha makanan di Instagram ini lebih ke PO ya? Iya, PO. Oke, PO ya. Bukan Soalnya, menyediakan menu per hari gitu kan biasa ada tuh yang hmm, makanan online dia ada menyedia apa nentuin menu per hari gitu kan ya. sebenarnya sih emang kita juga nentuin hari ini PO apa, hari ini PO apa. Tapi kalau mungkin untuk rumahan ya, kita kan juga modal ada modalnya kan, pakai modal, terus Hmm. ada pasti mengeluarkan apa gitu kan, pengeluaran-pengeluaran. Kalau misalnya kita nggak PO gitu, kalau menurut saya sih untuk awal-awal itu kayak kurang kurang apa ya efektif deh, karena hasilnya tuh mungkin bisa ngerugi juga, karena kan usaha kecil belum tentu langsung naik kan, belum tentu Hmm. langsung melesat kan. Kalau kita nggak PO, kalau misalnya ada bahan sisa, ya nggak mungkin kita masih jual buat besok gitu, karena itu kan mengurangi kualitas. Jadi kita mendingan bikin sesuai dengan quantity, siapa yang pesan berapa gitu. Oh iya sih Menjaga. ya, kalau makanan dari simpan di kulkas memang mengurangi ini ya citra rasanya ya. Jadi Iya, makanya berdasarkan PO ya. biar fresh, seger. Oke, biar fresh, biar segar. Oke, kalau boleh tahu nih, untuk visi misinya sendiri, ini kan dimulai dari ibu ya, berarti kan ya? Berarti kan jatuhnya ke private business family ya, berarti ya? Nah, Iya. kira-kira apa nih untuk visi misinya? Untuk menyediakan apakah pekerjaan untuk internal keluarga atau bagaimana nih? Bisa di-share, Bu? Kalau visi sih sebenarnya pasti ya punya punya usaha itu maunya berkembang. Iya. Malah kalau kita yang tadi kita bilang nggak mau jadi apa bawahan tapi pengen jadi atasan. Kalau nggak ada bawahan gimana jadi atasannya? Pasti malah jadi bikin apa namanya sebuah peluang bisnis bagi orang-orang kan. Bisa kayak kurirnya, kita butuh kurir, kita butuh ini itu. Walaupun sekarang belum punya kurir sendiri, mungkin nanti ke depannya punya kurir sendiri, punya ya ada bantu masak Hmm. gitu. Jadi bahkan lebih luas lagi yang bisa dicapai. Pengen sih gitu. Kira-kira ada minat buka catering untuk perumahan atau perkantoran nggak ya, Bu? Gimana? Pasti sih mau sih. Malah kemarin kayak ada yang nawarin sebenarnya. Kayak apa namanya wedding gitu. Kan sekarang lagi pandemi kan. Oh iya iya. Ada yang minat gitu misalnya butuh apa private kayak intimate wedding cuma pemberkatan atau apa jadi selesainya kasih nasi box kan lumayan tuh jadi peluang bisnis juga jadi nggak tentu untuk acara kantor atau apa tapi jadi makan kan pasti semua orang butuh makanan gitu itu sih. Oke, berarti memang kedepannya ke arah situ ya. Dan kebetulan sudah ada penawaran itu ya untuk ke wedding package ya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya nih untuk PO nanti yang dikirimkan itu berarti sekarang masih lewat ini ya Bu, lewat apa sih namanya itu? Kurir online. Kurir online ya? Ya masih kurir Oh, online membantu banget sih itu membantu banget. oh iya ya. Nah, sekarang dalam kondisi pandemik ini bagaimana nih kondisi untuk cateringnya sendiri, Bu? Untuk cateringnya sendiri ya apa namanya sebenarnya sih emang ada pasti kalau buka usaha ada kesulitan kesulitan ya
Dan pas pandemi itu itulah kesulitan datang karena banyak yang WFH, terus mulai pada buka usaha masakan. Orang tadi banyak banget nih kayak di Instagram dapur Mama Bebe banyak banget nih yang tadinya customer malah jadi saingan juga gitu, buka usaha juga semuanya. Jadi ya pasti omset makin menurun. Itu karena yang customer malah jadi ini kan buka usaha gitu sih. Oh, yang tadinya customer jadi pesaing gitu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira selain homemade food nih, kira-kira apa aja sih yang tersedia di dapur Mama Bebe ini? Apakah ada snack makanan ringan gitu bagaimana? Atau minuman khusus? Oh iya, kan kita kan emang lebih banyak makanan Kalimantan karena kan kita dari Kalimantan, orang Kalimantan. Cuma emang banyak makanan Indonesia tuh yang enak-enak. Minuman enak-enak, minuman sehat-sehat. Itu tuh awalnya tuh pertama malah bukan makanan, tapi malah minuman kesehatan, jamu. Tapi hokinya pas awal pandemi itu jamu itu malah makin tinggi karena pada waktu itu kemarin ada empon-empon itu katanya bisa membuat metabolisme meningkatkan, jadi malah bikin tubuh sehat, jadi nggak kena gitu sama COVID gitu. Jadi banyak banget peminatnya awal-awal gitu sih. Oh, untuk jamu ya, berarti jamunya sendiri dikemas atau bagaimana? Iya, jamunya itu dikemas di botol. Kita bikinnya juga fresh sih, PO juga. Soalnya kan jamu kan cuma tahan berapa hari, dia kalau di kulkas, kalau nggak di kulkas itu cuma satu harian aja paling, 1-2 hari. Karena dia kan benar-benar dari, bahannya kita tuh nggak ada pengawet, jadi lebih gampang, mudah, cepet kadaluarsa gitu loh. Oh, biasanya kalau makanan sehat kayak gitu ya, nggak pakai bahan pengawet ya? Benar, nggak ada bahan pengawet. Oke. Nah, lanjut ya Bu ya, masih semangat ya Bu ya? Iya dong. Semangat ya Bu. Oke, selanjutnya pengen tahu nih, apa sih kiat-kiat Ibu Merlin ini untuk menjaga hubungannya dengan customer yang sudah mencicipi masakan dapur Mama Bebe. Nah, kira-kira apa saja nih yang udah dilakukan nih untuk mempertahankan customer? Nah, boleh di-share Bu? Kalau saya sih mungkin banyak orang yang kalau memperlakukan customer itu, kalau buat saya sih lebih kayak ke temen sih. Jadi lebih deket gitu, kayak lebih friendly lah, lebih ramah. Itu kayak bikin mereka kan kayak merasa udah kenal nih gitu loh. Itu malah balik lagi sih selama ini nih, gara-gara kayak gitu tuh balik lagi. Kayak manggilnya tuh kayak Ci gitu. Padahal mah bukan ya kenal juga enggak kan, ketemu juga enggak, tapi kayak Ci mau ini enak loh gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke bahasanya sih, cara komunikasinya lebih friendly sih, itu bagus banget menurut saya sih, nilai positif. Oke, berarti dengan menjaga komunikasi sehari-hari ya? Iya. Oke, siap. Mungkin itu saja ya untuk pertanyaan-pertanyaan inti dari saya. Nah, mungkin dari saya sendiri minta satu patah dua kata dari Ibu Merlin kepada calon wirausaha kita. Monggo. Kalau saya sih ya, kalau untuk milenial sekarang kan lebih baik ya kalau memulainya emang bagus banget di Instagram nih. Kalau menurut saya sekarang tuh Instagram tuh bagus banget. Makanan kalau bisa fotonya yang bagus. Jadi kelihatan berkualitas. Lebih baik menunjang ke visual. Dan perlu juga yang tadi komunikasi ke relationship ke customer-nya juga dipertahanin sih. Gitu. Jadi intinya visual dan komunikasi untuk memulai bisnis pertama ya. Iya, lebih baik foto produknya ditingkatin deh. Tapi visual juga sesuai dengan kualitas Bu ya? Iya dong, harus. Jangan cuma gambar aja. Tapi gambar menunjang banget sih. Foto itu menarik banget karena kan banyak banget usaha-usaha foto-fotonya yang kayak lebih bagus lagi. Itu wow banget sih. Kayak mungkin aja kayak snacknya
snack murahan di pasar, tapi dikasih packing yang wow banget, malah jadi nilai asetnya kan tinggi kan, nilai jualnya Oh lebih iya. tinggi. Jadi lebih ke situ sih. Ya, apalagi sekarang banyak yang WFH, banyak yang main HP tiap hari ngeliat Banyak Instagram gitu ya. saingannya. Iya, bikin hal Jadi yang beda gitu. oke, jadi makanya titik utama atau kunci utamanya ada di visual ya Bu ya, dalam memulai Iya, bisnis ya Bu ya. Oke. ya. Bukan rasa Baik. dulu yang pernah dicicipin susah tuh. Gitu. Oke, yang penting untuk narik pertama itu intinya tertarik dulu lah ya dengan visual ya, biar pertama Tuh. kali beli baru habis itu kualitas ya. Sekarang juga bisa ada apa namanya, bisa masukin di online-online gitu kan usahanya, itu juga bagus. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk Ibu Merlin wawancara dari saya. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Mohon maaf jika mengganggu waktu istirahatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bapak Raymond.